Ratusan warga tabur bunga di Jembatan Talun saksi bisu lokasi dibuangnya Vina Eki. Ratusan warga menuntut keadilan terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Mereka menggelar aksi damai, melakukan tabur bunga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aksi tabur bunga ini sebagai bentuk protes dan tuntutan keadilan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hingga kini masih menjadi sorotan publik. Tampak masyarakat dari berbagai kalangan dan daerah membaur menyatu padu di Jembatan Talun. Lokasi tersebut menjadi saksi bisu Vina dan Eki ditemukan maupun dibuang sebagai upaya rekayasa kecelakaan lalu lintas. Banyaknya masyarakat yang hadir membuat arus kendaraan sempat tersendat dari arah Cirebon menuju Sumber maupun sebaliknya. Khusus jalur menuju Sumber, masyarakat bahkan sampai menutup satu lajur, sehingga petugas kepolisian turun tangan mengatur lalu lintas. Setelah berorasi yang dilakukan perwakilan masyarakat, mereka pun menaburkan bunga di titik Vina dan Eki tergeletak. Di titik itu, kala prarekonstruksi juga disemprotkan cat untuk menggambarkan posisi tubuh korban yang tergeletak berwarna merah dan putih. Koordinator masyarakat, Andre menegaskan, kehadiran mereka adalah untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Kami datang ke sini hadir untuk tegakkan keadilan seadil-adilnya, tanpa tebang pilih, siapapun itu, ujar Andre selepas acara, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Menurutnya, aksi ini juga dilakukan sebagai pengingat terhadap sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Andre menekankan bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh mereka yang memiliki kuasa. Kami hadir di sini mengingatkan dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi rakyat yang punya kuasa, ucapnya. Andre juga menyoroti kinerja penegak hukum yang hingga kini dinilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Jadi tuntutan kami, harapan kami hari ini ke depannya kepada penegak hukum yang sedang bekerja, silakan tunjukkan kinerja kalian kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mempercayai Polri, jelas dia. Ia juga mengingatkan bahwa isu di media sosial yang menyebutkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bisa semakin meluas jika kasus ini tidak segera terungkap. Jangan sampai, yang sudah beredar di media sosial, yang sudah digadang-gadangkan, bahwasannya netizen akan setuju jika ini tidak segera terungkap untuk membuat tagar, buat apa lapor polisi, katanya. Andre juga menyampaikan, bahwa sampai saat ini, belum ada keputusan yang jelas terkait kasus ini, yang membuat situasi menjadi semakin tidak menentu. Sejauh ini yang kita tahu masih belum ada keputusan yang mungkin bisa membuat kita ini mengarah pada satu tujuan, yang ada masih simpang siur, yang ada masih ada isu salah tangkap, ujarnya. Terkait dengan permintaan pembebasan Peggy Setiawan, salah satu tersangka dalam kasus ini, Andre memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Kalau Peggy minta dibebaskan, saya belum bisa berkomentar karena penyidik sekarang ini masih bekerja dan saya rasa penyidik ini bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, ucap Andre, warga Medan yang jauh-jauh datang untuk ikut kegiatan ini. Di akhir keterangannya, Andre menyampaikan pesan kepada aparat penegak hukum. Pesan kami di sini, ketika dia, Peggy, tidak terbukti bersalah, segera keluarkan SP3, jika terbukti bersalah segera proses secara hukum, jelas dia. Adapun, aksi damai ini berlangsung tertib dan mendapat perhatian dari warga sekitar yang turut mendukung tuntutan keadilan bagi Vina dan Eki. Kesaksian Aep yang mengaku berada di tempat kejadian perkara atau TKP saat melihat Vina dibunuh dan diruda paksa pada tahun 2016 lalu kini dipertanyakan. Diketahui Aep menjadi salah satu saksi kasus pembunuhan tersebut. Namun, belakangan diketahui kesaksian Aep dianggap janggal oleh kuasa hukum Peggy, yakni Tony RM. Tony menjelaskan bahwa salah satu kejanggalan tersebut adalah klaim Aep yang menyatakan dapat mengenali wajah para pelaku, khususnya Peggy Setiawan alias Peron. Padahal lokasi kejadian suasananya gelap dan jaraknya sekitar 100 meter. Oleh karena itu, Tony RN meminta agar Aep memberikan keterangan kembali dengan menggunakan alat detektor kebohongan. Ia menekankan bahwa kesaksian ini sangat memengaruhi masa depan Peggy Setiawan. Tony juga menuturkan bahwa jika Aep memang mengenali Peggy sejak tahun 2016, seharusnya Peggy sudah tertangkap sejak saat itu. Seorang warga yang tinggal di belakang SMP Negeri 11 Cirebon, Ferry Irianto, menanggapi pernyataan Aep tersebut. Ferry menyampaikan penjelasan Aep tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Dia menegaskan jika kesaksian Aep dapat dibuktikan, ia rela para terpidana dan Peggy dihukum. Ia juga meragukan pernyataan Aep tentang adanya warung di depan tempat kerjanya yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Ferry mengatakan bahwa warung terdekat berada di depan MAN 2 Cirebon.
Sehingga warung tersebut sudah ada sejak lama namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim Aep yang mengaku bisa melihat para pelaku, termasuk Peggy, berada di lokasi kejadian. Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Keterangan Kang, gimana tanggapannya Kang? Ya tanggapannya yang seperti kemarin itu, gitu loh. Karena kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya, semua juga sama lah, gitu tuh. Mungkin menilai si Aib itu bersaksi itu banyak keraguan, pakai masker, gestur tubuhnya, matanya, gini-gini. Ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar. Ya udah, berarti terpidana ini dihukumlah seberat-beratnya. Hanya saja kan turun ke lapangannya itu biar tahu semuanya gitu tuh. Warungnya yang sebelah mana, karena saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Kalau lagi nggak punya duit kan belinya ketengan Mas. Gitu tuh, kalau punya duit ya ke Alfa gitu. Kalau nggak punya duit ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu lengkap di situ. Warung Madura yang sebelah sebelum Alfamart, dekat Alfamart, sama warung yang di depan Mandua. Itu warung yang paling lama dan jauh sebetulnya dari. Iya, jauh banget. Jangankan malam, siang pun nggak terlihat ya. Sedangkan dia sama-sama. Dia bilang warungnya di sebelah mana? Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung Deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi Mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Selain warung, apalagi yang membuat janggal? Yang membuat janggal saya, ya itu aja sih. Pas dia berstatement itu ya, saya langsung kayak pengen geram. Awalnya kan di channel YouTube-nya Pak Dedi itu saya komentar minta di up gitu tuh, dan dipertemukan. Tapi dasarnya jodoh Allah mempertemukan saya pas saya lewat itu tanpa settingan. Ada yang bilang pas pertama ketemu saya ditarik, didorong tangannya sama ajudannya, kan kelihatan di situ dari warung tuh saya didorong kayak gini. Itu sebenarnya saya izin dulu. Jadi saya nggak mau langsung nyelonong gitu tuh etikanya ya. Jadi saya izin dulu sama ajudannya, Pak, boleh nggak saya mau berkomentar Pak? Saya ceritain dulu Pak Dedi masih di warung, terus pas Pak Dedinya keluar dari warung baru saya didorong tuh, tangan saya diginiin, silakan ke sana. Jadi saya meluruskan komentar-komentar netizen yang banyak, dikiranya saya ada kong kali kong, ada gimana. Sosok Aep kini disorot seusai pengakuannya menyaksikan Vina dan Eki dibunuh pada tahun 2016 silam. Pria berusia 22 tahun itu disebut-sebut saksi kunci kasus Vina Cirebon. Adapun Aep merupakan seorang pria yang bekerja di sebuah bengkel cuci steam di Cirebon, Jawa Barat. Bahkan kini Aep dihujat netizen hingga masyarakat setempat lantaran pengakuannya yang dianggap meragukan. Apalagi pengakuan Aep, si saksi kasus Vina Cirebon ini berbeda antara tahun 2016 dan 2024. Bahkan pengakuan Aep jadi sorotan karena melihat jelas wajah Peggy di lokasi kejadian. Padahal dari jarak 100 meter, bahkan saat itu di lokasi disebut sangat gelap. Apa yang ia katakan hingga berujung pada Peggy Setiawan ditangkap ternyata berbeda dengan yang pernah diucapnya pada persidangan 8 tahun lalu, tepatnya 2016. Perbedaan pengakuan itu diungkap oleh pengacara Hotman Paris yang juga turut menangani kasus Vina pada Kamis 30 Mei 2024 lalu. Pada tahun 2016, Aep dalam kesaksian menyebutkan nama para pelaku yang kini menjadi terpidana, tapi tidak dengan nama Peggy Setiawan. Hotman Paris juga menyoroti Aep yang kini justru memberikan kesaksian berbeda. Di tahun 2024, Aep mengaku melihat Peggy Setiawan terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya. Berkat kesaksian Aep tersebut, Peggy Setiawan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aep mengaku kala itu melihat Vina dan Eki dilempari batu
oleh Peggy Setiawan dan segerombolan pemuda yang kini sudah menjadi terpidana. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Jawa Barat mulai memeriksa Suharsono alias Bondol, teman Peggy Setiawan alias Peron. Bondol datang bersama teman Peggy lainnya, yakni Suparman dan Sandi Ibnu Jalil alias Ibnu. Mereka datang pada Jumat 31 Mei 2024 lalu, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelum masuk gedung Ditreskrimum, Bondol sempat diwawancarai awak media dan menyatakan bahwa polisi salah tangkap. Suharsono mengaku pada 21 Agustus 2016 atau saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Peggy tengah berada di Bandung. Sebelumnya diketahui Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Peggy ditangkap di kawasan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 lalu setelah buron hampir 8 tahun. Namun penangkapan Peggy ternyata mengundang pro dan kontra. Peggy disebut korban salah tangkap, namun ada juga yang menyatakan bahwa Peggy tidak bersalah karena tidak ada di TKP pada saat peristiwa tragis itu terjadi.